Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Elok Widiana Sukmawati, NIM 331908, dan rekan saya Dwi Erika Putri Saryosa, NIM 331939. Di sini kami akan membahas mengenai konseling perkawinan dan keluarga. Sebelum membahas konseling perkawinan dan keluarga, saya sedikit akan memaparkan pengertian atau makna definisi dari konseling perkawinan dan keluarga itu sendiri. Yang pertama ada konseling perkawinan. Konseling perkawinan adalah upaya membantu pasangan calon suami istri oleh konselor profesional agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan kemandirian, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarganya. Kemudian yang kedua, definisi dari konseling keluarga itu sendiri, yaitu bantuan yang diberikan kepada anggota keluarga yang bermasalah dengan tujuan agar mereka mampu memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi sehingga menjadi harmonis dan fungsional. Kemudian selanjutnya ada permasalahan dalam perkawinan dan keluarga. Ada beberapa permasalahan dalam perkawinan dan keluarga. Yang pertama, adanya faktor ekonomi. Seperti yang dikemukakan oleh Gus, bahwa banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering sekali bercerai. Perceraian yang terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa percekcokan sering terjadi di dalam keluarga karena sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara berlarut-larut ataupun terus-menerus, menyebabkan sang istri merasa kecewa ataupun merasa menderita ataupun tersiksa, sehingga dengan keadaan seperti ini kerap kali berlanjut ke perceraian. Kemudian yang kedua ada faktor usia. Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda karena di dalamnya dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Menurut Nakia, penyebab dari perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi benih-benih perceraian yang mereka jumpai. Pernikahan adalah memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan, dan penerimaan dari setiap pasangan dalam menjalani pernikahan perkawinan. Ketidaksiapan dari pasangan tentu berhubungan dengan ketidakjelasannya mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan, cara mereka berpikir, bertindak, menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup, dan lain sebagainya. Kemudian menikah di bawah umur yang disertai pendidikan rendah juga menyebabkan tidak dewasa. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pasangan muda sebelum memasuki jenjang perkawinan belum terpikir sedemikian jauh dan rumitnya hidup rumah tangga. Terlintas di pikiran mereka hanya yang indah-indah saja. Hal ini adalah wajar karena usia masih belia, belum terpikir tentang berbagai hal yang akan dihadapinya kelak setelah berkeluarga. Kemudian yang ketiga ada kurang pengetahuan agama. Menurut pendapat Aziz, banyak terjadi perceraian karena kurangnya pengajaran terhadap agama. Karena itu
semakin susah membangunnya kembali. Kemudian yang keempat ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini kerap kali terjadi dalam rumah tangga. Menurut Nakia sendiri, hal yang menjadi polemik yang memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan. Apabila dalam keluarga tidak ada terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya, maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan, kemesraan sukar didapat dalam keluarga. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa persesuaian pendapat sangat penting dalam keluarga yang damai menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian antara suami dan istri maupun sebaliknya dapat menimbulkan suatu perceraian. Kemudian selanjutnya faktor keturunan. Faktor keturunan yang menyebabkan perceraian yaitu pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Memiliki keturunan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, karena rumah tangga serasa sudah lengkap dengan hadirnya anak. Anak bisa menjadi pengobat hati. Pertengkaran seringkali disebabkan karena pasangan belum memiliki keturunan. Mereka seringkali saling tertuduh bahwa salah satunya mandul, tidak bisa mendapatkan anak. Jika pertengkaran ini sering terjadi, yang paling sering kena dampaknya itu adalah sang istri yang selalu dituduh tidak mampu memberikan keturunan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, di mana dalam hal ini biasanya yang sering terjadi di mana seorang suami sering berlaku kasar terhadap istrinya, menjadi penyebab terjadinya perceraian. Akibat dari terjadinya perceraian tersebut adalah hilangnya kasih sayang anak dan renggangnya hubungan keluarga antara pihak istri dan suami. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Dwi Erika Putri Saryosa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Elo. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tujuan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Nah, di situ sudah tertulis bahwasanya tujuan dari konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga secara umum ada 4. Yang pertama ada membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika perkawinan keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan antar anggota keluarga. Yang kedua ada membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri dan anggota keluarga memiliki permasalahan, hal itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga ada memperjuangkan dalam konseling, sehingga setiap pasangan suami istri dan anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan. Yang terakhir ada mengembangkan rasa penghargaan dari pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lainnya. Adapun peran konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga yaitu dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 peranan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Ketujuh peranan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penasihat keluarga, yang kedua pemimpin, yang ketiga fasilitator, yang keempat guru atau pendidik, yang kelima model interaksi interpersonal, yang keenam ada konselor, yang ketujuh ada komunikator. Nah, kemudian proses dan tahapan konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama ada pengembangan raport. Pengembangan raport sangat penting dan sangat menentukan bagi keberlangsungan proses-proses konseling selanjutnya. Menciptakan hubungan konseling pada proses tahap awal memang gampang-gampang susah,
Yang perlu diperhatikan oleh seorang konselor adalah mengupayakan dapat terciptanya raport atau suasana hubungan yang kondusif, akrab, jujur, saling percaya, sehingga hal tersebut dapat mengantarkan kepada keterbukaan klien. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan raport yang baik, yakni di awal pertemuan ketika klien masuk ruangan konseling dengan memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama ada kontak mata, yang kedua ada perilaku nonverbal, yang ketiga ada bahasa lisan atau verbal. Nah, kemudian proses yang kedua ada pengembangan apresiasi emosional. Dalam proses konseling keluarga dibutuhkan kemampuan menghargai perasaan masing-masing anggota keluarga. Hal ini sangat diperlukan karena tidak jarang konselor akan menghadapi gejolak yang mungkin terjadi dalam interaksi yang dinamik di antara anggota keluarga hingga keinginan untuk memecahkan masalah mereka. Kemampuan ini akan didapatkan pada konselor yang memahami kemampuan dan teknik dan penguasaan ilmu serta kepribadian yang handal. Terdapat dua teknik konseling keluarga yang efektif, yaitu sculpting dan role playing. Kedua teknik ini memberi peluang bagi pernyataan-pernyataan emosional tertekan dan penghargaan terhadap luapan emosi anggota keluarga. Dengan demikian, segala kecemasan dan ketegangan psikis akan dapat mereda, sehingga memudahkan untuk treatment konselor serta rencana anggota keluarga. Yang ketiga ada pengembangan alternatif modus perilaku. Nah, pengembangan alternatif modus perilaku dalam proses konseling dapat dilakukan dengan cara yang bermacam-macam. Misalnya, akan selalu makan bersama pada waktu siang atau makan malam. Hal ini tidak mudah dilakukan bagi anggota keluarga yang sibuk. Maka dalam rangka kebersamaan dan kebahagiaan keluarga, konselor menciptakan dan mengubah modus perilaku yang disampaikan melalui proses konseling keluarga. Aplikasi tersebut dilakukan melalui praktik di rumah. Mungkin konselor memberi suatu daftar perilaku baru yang akan dipraktikkan selama 1 minggu, kemudian melaporkannya pada sesi konseling berikutnya. Nah, praktik ini juga dapat dilakukan kepada anak yang suka menginap di rumah temannya, misalnya seperti itu, atau anak yang suka pulang malam-malam. Nah, kemudian yang keempat itu fase membina hubungan konseling. Dalam membina hubungan konseling, seorang konselor dapat mengembangkan sikap-sikap berikut. Yang pertama ada acceptance, yaitu menerima klien apa adanya dengan tangan mempertimbangkan jenis kelamin, derajat, status sosial maupun agama. Yang kedua ada unconditional positive regard, yaitu menghargai klien tanpa syarat, tidak memberikan penilaian, mengajak ataupun mengkritik. Yang keempat ada understanding, yakni konselor dapat memahami keadaan klien sebagaimana adanya. Yang keempat ada genuine, yakni konselor menunjukkan sikap yang asli dan jujur dengan diri sendiri, wajar dalam ucapan dan perbuatan. Yang terakhir ada empati, yakni seorang konselor dapat merasakan apa yang dirasakan klien. Terus proses yang terakhir itu ada memperlancar tindakan positif. Biasanya kesulitan terjadi pada awal konseling. Hal ini terutama bagi para konselor pemula. Di samping itu, penggunaan respon yang tepat sesuai dengan isi pernyataan klien juga merupakan masalah yang merepotkan konselor pemula. Untuk itu, usaha menuju pemantapan keterampilan konseling bisa merupakan hal yang sebaiknya dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pelafalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.